Antonio Rudiger membuka kans untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Namun ia mengajukan satu syarat sebelum pindah ke sana. Rudiger akan mempertimbangkan serius tawaran Manchester United. Namun sebelum itu ia ingin bertemu dengan manajer Manchester United berikutnya. Ia ingin berbicara langsung dengan sang manajer. Ia ingin tahu visi permainan dan rencana sang manajer ke depannya. Hasil pembicaraan itu yang akan jadi pertimbangan Rudiger apakah ia jadi pindah ke United atau tidak di musim depan. Rudiger juga akan meminta gaji yang besar jika ia pindah ke Manchester United. Sang bek meminta bayaran sekitar 250 pound ribu per pekan. Ia menilai angka itu layak karena statusnya sebagai free agent di musim panas nanti. Belum lagi Rudiger menunjukkan performa yang ciamik bersama Chelsea sejauh ini. Jadi ia merasa gaji sebesar itu layak ia dapatkan. CEO Dai Borussen percaya keuangan The Citizen tak tertandingi, tapi ia yakin bahwa timnya bakal menemukan talenta baru andai sang striker hengkang. City diperkirakan memimpin perlombaan untuk mengontrak Haaland jelang bursa transfer musim panas. Dengan laporan bahwa pemain berusia 21 tahun tersebut telah ditawari kontrak di Manchester yang akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Primer. City dilaporkan siap menggelontorkan dana sebesar 355 juta euro untuk Haaland, termasuk biaya transfer dan biaya gajinya. Haaland terkikat kontrak di Dortmund hingga 2024, tetapi Watzke mengakui bahwa pemain internasional Norwegia itu bisa pindah di musim panas ini. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain dan Manchester United juga dikaitkan dengan penyerang tersebut, yang dilaporkan memiliki klausul rilis 75 juta euro. Matthias Svanberg merasa sudah lebih baik bermain untuk Bologna dan tak tertarik mengambil kesempatan membela klub besar seperti Manchester United. Gelandang Bologna Matthias Svanberg merasa lebih baik memperkuat Bologna untuk saat ini di tengah ragam spekulasi mengenai masa depannya, termasuk adanya ketertarikan dari Manchester United. Pemain berusia 23 tahun itu belakangan dikait-kaitkan dengan kubu Old Trafford. Terlebih di bursa transfer musim panas nanti Setan Merah akan menunjuk manajer baru. Di tengah pencarian manajer baru, klub juga ingin memperkuat armada mereka. Svanberg masuk dalam daftar belanja. Meski begitu, yang bersangkutan lebih tertarik melanjutkan pengabdian di Serie A bersama Bologna. Itu bukan sesuatu yang terlalu saya pikirkan, tutur pemain internasional Swedia itu mengenai ketertarikan dari MU. Saat ini, saya tidak punya rencana. Saya merasa bahwa saya merasa sangat baik di Bologna dan saya masih terikat kontrak 1 tahun lagi. Jadi saya tidak terburu-buru, jelasnya. Saya menerima apa adanya. Saya menikmati tampil di banyak laga dan ada kesempatan besar bahwa saya akan bertahan. Namun, tentu Anda bisa saja dijual. Itu tergantung bagaimana saya melanjutkan performa saya, pungkas Svanberg. Sik tampil tajam di Bundesliga Jerman musim ini dan namanya menarik perhatian klub mapan Eropa. CEO Bayer Leverkusen Fernando Caro menutup kemungkinan Patrick Sik meninggalkan klubnya pada jendela transfer musim panas mendatang. Sik tampil spektakuler dalam putaran Bundesliga 2021-22 sebagaimana ia mengemas 20 gol dari 20 penampilan, yang lantas membuat namanya menarik perhatian beberapa klub elit Eropa. Arsenal dan Barcelona adalah dua klub yang dikaitkan dengan jasa striker Republik Ceko itu pada musim panas nanti. Tidak, kami tidak akan menjual Patrick Sik. Tidak perlu membicarakan itu sama sekali, jelas Caro kepada Sky Germany. Kami sangat senang dia bersama kami, dan kami sangat mengandalkannya untuk beberapa tahun ke depan. Sik tengah menjalani musim ketiganya di Bundesliga, setelah bergabung dengan Leverkusen dari Roma pada 2020, di mana ia sempat menghabiskan 1 tahun peminjaman ke RB Leipzig. Tapi ini adalah tahun yang hebat bagi Sik yang kini menempati posisi kedua di belakang Robert Lewandowski dalam daftar top skor. Ia unggul di depan bintang Borussia Dortmund Erling Haaland. Sik terikat kontrak di Bayern hingga 2025. Superstar Brasil Neymar siap bertahan di PSG musim depan. Neymar sendiri berada di bawah tekanan setelah dijadikan kambing hitam atas ketersingkiran PSG dari Liga Champions musim ini.
Ketegangan Neymar dan barisan pendukung Paris Saint-Germain tidak akan mendorong bintang Brasil itu untuk mencari klub baru pada musim panas ini. Seperti diketahui, sang striker telah menjadi sasaran kekesalan para supporter menyusul tersingkirnya PSG dari Liga Champions, di mana mereka dieliminasi oleh Real Madrid di babak 16 besar. Pemain Brasil itu, bersama dengan Lionel Messi, dicemooh penonton yang memadati Parc des Princes pada pertandingan pertama PSG setelah tersingkir dari Eropa. Episode itu, ditambah dengan laporan yang mengkritik komitmennya di sesi latihan, memunculkan spekulasi bahwa dia bisa meninggalkan klub setelah 5 tahun. Sumber yang dekat dengan Neymar, bagaimanapun, bersikeras bahwa dia ingin menetap di Paris dan bahagia dengan kehidupannya di PSG. Agen dari sang superstar juga meyakini sulit untuk menyamai tuntutan gajinya di tempat lain, dan oleh sebab itu ia senang untuk menghabiskan kontraknya di PSG. Neymar sendiri masih memiliki 3 tahun tersisa di kontraknya, yang akan berakhir pada Juni tahun 2025 mendatang. Van Nistelrooy bakal memulai pekerjaan barunya pada awal musim depan. Mantan bintang Manchester United, Real Madrid dan Belanda Ruud van Nistelrooy diangkat sebagai pelatih baru PSV mulai musim 2022-23 dan seterusnya. Demikian konfirmasi klub Eredivisie tersebut pada Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Van Nistelrooy adalah salah satu striker terbaik di generasinya, dengan ia mencetak lebih dari 300 gol selama berkarir meski berulang kali mengalami cedera. Dia sekarang akan memulai pekerjaan pertamanya di level senior bersama salah satu tim papan atas Eredivisie. PSV telah menunjuk mantan striker berusia 45 tahun Ruud van Nistelrooy sebagai manajer baru klub dengan kontrak hingga 2025 untuk menggantikan Roger Smith, yang akan meninggalkan jabatannya pada akhir musim ketika kontraknya berakhir. Jelas PSV dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di laman resmi klub. Al-Rihla adalah bola ke-14 berturut-turut yang diciptakan Adidas untuk Piala Dunia FIFA. Adidas resmi meluncurkan Al-Rihla, bola resmi untuk pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 pada Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Al-Rihla dirancang untuk mendukung kecepatan tertinggi pada pertandingan karena bergerak lebih cepat daripada bola Piala Dunia lainnya, dirancang secara kohesif menggunakan data dari pengujian keterampilan Adidas, Multiral, dan di lapangan. Al-Rihla memberikan tingkat akurasi dan keterampilan tinggi di lapangan, sebagian karena untuk berguna dengan dari tekstur permukaannya. Bola ini juga dirancang dengan memperkuatkan hubungan semua komponen pada pertandingan dengan cepat, dan berguna bola Piala Dunia FIFA kontribusi Adidas, 1% dari penjualannya akan disumbangkan untuk gerakan Kamen Goal, gerakan amal yang diinisiasi oleh Street Football World untuk industri sepak bola.